Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membuat tutorial pelaporan data mahasiswa yang bisa digunakan untuk baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Nah, dalam tutorial ini apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk membahas persoalan pelaporan data. Jadi pelaporan data ini penting bagi mahasiswa supaya di kemudian hari nanti tidak ada permasalahan. Nah, yang dilakukan yang pertama adalah memastikan bahwa nama, tempat dan tanggal lahir, nomor induk kependudukan atau NIK, dan nama ibu kandung harus benar. Hal ini dapat dicek di dua tempat. Yang pertama itu adalah di siam.unik-kediri.ac.id. Yang kedua adalah di PD Dikti. Nah, ini perbedaannya adalah kalau di Siam ini nanti bisa kita edit yang akan kita laporkan. Jadi ini adalah data awal di Siam. Jadi lihatnya yang pertama kali adalah di Siam, dan biasanya data ini nanti apabila sudah valid, kemudian nanti kita kirim. Jadi yang ngirim adalah pihak universitas ke PD Dikti. Nah, data PD Dikti inilah yang kemudian menjadi data yang penting, karena kesalahan di PD Dikti itu akan membuat nanti kita repot. Sebagai contoh misalnya, nama ini nanti tidak bisa diedit lewat Siam. Begitu pula tempat dan tanggal lahir dan nama ibu. Itu tidak bisa diedit di Siam. Kemudian ditransfer. Jadi prosedurnya adalah kita mengajukan permohonan dengan persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nanti bisa masuk PD Dikti. Oleh karena itu, mumpung untuk khususnya mahasiswa baru, mumpung data itu masih bisa diperbaiki, itu harus dicek dulu kebenaran ini nanti, terutama adalah di PD Dikti ini. Kalau di sini salah, nanti akibatnya kesulitan dalam rangka proses ijazah dan kelulusannya. Nah, kemudian kalau misalnya salah, prosedurnya juga rumit. Jadi memakan waktu yang bisa lama. Oleh karena itu maka harus dibetulkan pada saat di awal sebelum ditutup. Nah, kemudian yang kedua, setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, harus mengisi KRS sesuai dengan yang harus diprogramkan melalui siam.unik-kediri.ac.id. Jadi itu tadi hal yang penting, dua hal ini yang penting bagi mahasiswa supaya data itu nanti tidak bermasalah di kemudian hari. Nah, untuk selanjutnya, untuk cek biodata lewat Siam, itu prosedurnya adalah yang pertama, ketik siam.unik-kediri.ac.id itu di web. Jadi di websitenya, kemudian setelah diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu baru Anda tulis nomor induk mahasiswa Anda di sini. Nah, misalnya kita tulis ini, misalnya ini sebagai contoh saja, nomor induk Anda seperti ini. Dan ini biasanya kalau mahasiswa baru angkatan 2020 itu 12 digit. Itu mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama adalah tahun masuk 2020, itu tahun masuk. 03 itu fakultas, jadi fakultas ini misalnya pertanian 03. Kemudian 02 itu program studi, ini misalnya agribisnis. Baru 4 digit yang terakhir ini adalah nomor urut. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan password. Passwordnya sesuai dengan waktu ngisi pendaftaran dulu. Nah, kemudian kalau lupa password, maka kemudian diklik di lupa kata sandi. Nanti akan kita kirim lewat email. Nah, berikutnya kemudian selanjutnya kita klik loginnya. Nah, setelah kita login, maka akan menemu tampilan seperti ini. Ini nomor induknya kita edit supaya ini umum saja. Begitu pula namanya ini.
Ini sekedar contoh, bisa nama Anda sendiri, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, untuk ngecek biodata, kita klik biodata. Nah, seperti ini. Nah, data yang paling penting adalah ini, NIK. NIK itu penting banget, jangan sampai salah. Kalau di depannya 0 semua seperti ini, pasti salah. Kemudian ini 325 harus diperbaiki. Karena ini nanti dilinkkan dengan kependudukan. Jadi data PD Dikti nanti akan dilink dengan data kependudukan. Nah, kemudian nomor HP juga penting, karena ini apalagi sekarang ada kuota dari pemerintah menggunakan nomor HP ini. Nah, selanjutnya untuk email, ini juga penting, harus sesuai dengan yang aktif yang dimiliki, terutama yang ada di HP-nya. Nah, kemudian yang penting lagi, ini adalah orang tua. Orang tua yang penting adalah nama ibu ini. Karena merubah nama ibu di PD Dikti nanti itu prosedurnya panjang, sehingga nama ibu kandung. Jadi itu tadi yang penting. Jadi harus dicek kebenarannya tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita logout. Nah, setelah kita logout, berarti checking data di SIAM sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di PD Dikti, apakah data kita itu ada atau tidak. Kita coba. Nah, setelah kita klik, maka kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita caranya ngecek? Caranya ngecek adalah lewat di sini. Kita tulis di sini adalah nama perguruan tinggi, nama prodi, nama mahasiswa. Jadi ini kata kuncinya. Nah, kita coba nama perguruan tingginya nanti ditulis Universitas Kediri, program studinya misalnya agribisnis, kemudian yang berikutnya bisa nama mahasiswa, bisa juga nomor induk. Nah, dalam ini kita coba adalah nomor induk. Coba kita tulis seperti ini misalnya, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi Universitas Kediri, agribisnis, terus ini nomor induknya. Nah, kemudian kita tunggu, ini masih loading. Nanti kita tunggu sampai muncul seperti ini. Nah, muncul, kita cari sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita cari. Kemudian nanti setelah ketemu, baru kita klik, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah dari PD Dikti. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti nama Anda itu sudah masuk di pelaporan PD Dikti. Jadi Anda sah 100% menjadi mahasiswa Universitas Kediri dan diakui oleh pemerintah, sehingga ijazahnya nanti juga sah. Yang perlu diperhatikan adalah ini, apakah nama Anda nanti itu sudah benar. Kalau belum benar, khususnya mahasiswa baru yang masih bisa direvisi, itu segera lapor ke perguruan tinggi, ke Universitas Kediri. Nah, bagi mahasiswa yang lama, kalau ini salah harus segera lapor juga. Tetapi bedanya adalah kalau mahasiswa baru sederhana, penyelesaiannya adalah cukup lapor saja bahwa namanya salah. Kalau mahasiswa lama agak rumit karena harus ada bukti-bukti. Nanti prosedur editing juga diajukan ke PD Dikti. Jadi yang memverifikasi adalah Dikti. Kalau yang mahasiswa baru yang memverifikasi adalah perguruan tinggi setempat, atau dalam hari ini adalah Universitas Kediri. Jadi itu pentingnya nama. Sedangkan tempat dan tanggal lahir di sini memang tidak kelihatan. Tadi bisa kita lihat di SIAM tadi. Nah, kemudian juga yang berikutnya yang penting lagi adalah pastikan ini, terutama bagi mahasiswa yang pindahan. Jangan sampai mahasiswa pindahan tertulis sebagai mahasiswa baru, karena nanti punya akibat. Akibatnya adalah jika mahasiswa itu pindahan atau transfer, tertulis peserta didik baru, nanti kalau masa studinya itu selesai, misalnya kalau sarjana itu harusnya harusnya tuh 4
8 semester misalnya atau 4 tahun, itu nanti kalau itu tulisannya peserta didik baru, ya harus selama itu. Nah, baru kalau nanti pindahan 1 tahun lulus, nggak bisa. Karena di sini tertulis peserta didik baru. Nah, tetapi kalau di sini tertulis pas pindahan, maka lulus 1 tahun bisa. Nah, kemudian data yang penting yang harus dilihat lagi adalah ini. Riwayat status kuliah. Nah, riwayat status kuliah ini harus dicek, bener enggak? Pada semester ganjil tahun 2020, statusnya tuh aktif dengan SKS 22. Ini juga penting sekali dicek. Kalau ini misalnya kurang, misalnya terisi misalnya 15, kemudian nanti diakumulasi pada akhirnya di akhir studi jumlahnya kurang memenuhi syarat, maka tidak bisa diluluskan juga karena jumlah SKS-nya kurang. Jadi ini menjadi penting untuk dicek juga. Kalau ini tidak ada, berarti Anda itu dianggap tidak aktif atau non aktif. Itu nanti akan memperpanjang masa studi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini riwayat studi. Nah, ini juga harus dicek kebenarannya, bisa diklik begini hasilnya. Nah, coba ini apa saja mata kuliah yang sudah ditempuh itu benar atau salah. Jadi kalau misalnya salah, itu ya harus diperbaiki segera selama tahun akademik yang bersangkutan masih aktif. Tapi kalau tahun akademiknya sudah tidak aktif, itu sulit untuk memperbaikinya. Jadi makanya kegiatan checking untuk mahasiswa itu menjadi sangat penting demi keselamatan, kelancaran studi kita, tidak ada permasalahan di kemudian hari. Jadi demikian prosedur untuk ngecek data di PD Dikti, dan itu harus kita cek setiap semester. Kenapa kok harus setiap semester? Karena riwayat kuliah ini, status kuliah, riwayat studi ini juga akan muncul setiap semester. Jadi dipastikan apakah semester ini kita sudah dilaporkan. Jangan sampai kelewatan. Demikian, dan pada akhirnya kita ucapkan terima kasih. Mengenai bagaimana pengisian KRS itu nanti bisa dilihat pada video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.